Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, melanjutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab tentang wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala al-muallif rahimahullah wa qawlihi afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dalam surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyah, apakah hukum jahiliyah yabghun, yang mereka inginkan, yang mereka cari. Wa man ahsanu minallah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah, hukman, hukumnya, liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang yakin. Berkata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, afa hukma, apakah hukum. Ini istifhamun inkari, ini pertanyaan untuk mengingkari. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, padahal tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka ini pertanyaan untuk mengingkari perbuatan orang yang mereka mencari, ya, mereka berhukum ya dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum manusia, ya, hasil dari pikiran manusia, yang mana hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Afa hukma al-jahiliyati, jahiliyah, hukum jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Maka qabla al-islami wa kullu ma khalafa al-islamu fahuwa min al-jahiliyah. Jahiliyah itu artinya ya, apa-apa yang datang sebelum Islam. Apa-apa yang datang sebelum Islam itu namanya jahiliyah. Begitu juga segala sesuatu yang menyelisihi Islam, walaupun dia itu datangnya setelah Islam, ya, setelah Islam itu ada, kemudian ada hukum-hukum yang menyelisih hukum Islam, maka ini juga disebut dengan hukum jahiliyah, ya, hukum jahiliyah, karena akibatnya atau hasil akhirnya itu sama saja, ya, ini sama-sama tidak ada keadilan di dalamnya, ya, karena hukum jahiliyah yang tidak sejalan dengan hukum Islam, ya, adalah hukum-hukum yang zalim, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, ya, dan rasulnya untuk mengajarkan hukum-hukum Islam kepada umat ini, karena hanya ada dalam Islam saja keadilan, ya, yang sempurna. Yabghun yatlubun, yabghun artinya yatlubun, mencari, ya, mereka mencari, ya. Waman ahsanu minallah, waman, dan siapakah, maksudnya la ahad, tidak ada seorang pun yang jauh lebih baik hukumnya daripada hukum Allah, tentunya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakininya. Nah, ahsanu minallahi hukman, yang lebih baik hukumnya daripada Allah. Hadza min istimali af'al at-tafdhil fihi ma laysa lahu fi at-tarf al-akhar musyarik, ya, musyarakun.
ini menggunakan isim tafdhil, ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang jauh lebih baik? Kata jauh lebih baik di sini bukan berarti bahwasanya hukum jahiliyah itu baik, kemudian hukum Allah jauh lebih baik, bukan. Ya. Nah, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hukum-hukum jahiliyah. Ya, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hukum-hukum jahiliyah, walaupun dalam ayat ini menggunakan isim tafdhil. Ya. Karena tidak berarti kalau menggunakan isim tafdhil berarti dua perkara ini memiliki kesamaan, hanya saja yang salah satunya jauh lebih baik, ya, daripada yang lainnya. Ya, tidak harus seperti itu. Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang beryakin, bagi orang-orang yang beriman. Inda qaumin yuqinuna bi annahum humul ladzina yatadabbaruna al-umur faya'lamuna annal la ahsana hukman min hukmillah. Bagi orang yang yakin, maksudnya bagi suatu kaum yang mereka meyakini, ya, bahwasanya mereka itu telah mentadaburi, ya, segala urusan, kemudian mereka mengetahui bahwasanya tidak ada hukum yang jauh lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mustamili ala kulli khairin wa adlin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap orang yang dia keluar dari hukum Allah taala. Yang mana hukum Allah ini hukum yang mengandung segala bentuk kebaikan dan keadilan. An-nahi an kulli syarr, dan hukum Allah juga melarang dan mencegah dari segala bentuk keburukan. Ya, Allah mengingkari orang yang dia berpaling dari hukum Allah yang sangat adil, ya, kepada apa? Ilama siwahu, kepada yang selain hukum Allah, minal ara'i wal ahwa, ya, dari pendapat-pendapat dan hawa nafsu, wal istilahat, dan istilah-istilah allati wada'aha ar-rijal, yang diletakkan oleh, ya, orang-orang, ya, para pembesar-pembesar, bila mustanadin min syariatillah, yang mana hukum-hukum tadi itu tidak disandarkan kepada hukum Allah, kepada syariat Allah. Kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna bihi min ad-dhalalati wal jahalat, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka berhukum dengan hukum yang merupakan produk, ya, pembesar-pembesar mereka yang sama sekali tidak ada dasar dari syariatnya, yang berisi kesesatan-kesesatan dan juga kebodohan-kebodohan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengingkari terhadap orang yang mereka berhukum, ya, menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukum Allah ini adalah hukum yang dipenuhi dengan segala bentuk kebaikan dan keadilan, dan juga hukum Allah hukum yang melarang seseorang dari segala bentuk keburukan, ya. Kemudian dia meninggalkan, berpaling kepada pendapat-pendapat atau hawa nafsu yang berasal dari para pembesar-pembesar, ya, yang mana mereka tidak menyandarkan aturan-aturan mereka tadi, hukum-hukum mereka tadi kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, yang mana mereka, ya, membuat hukum hasil daripada hawa nafsu mereka, hasil daripada pendapat-pendapat mereka, yang mana hukum-hukum tersebut, ya, hanya untuk kepentingan orang-orang besar saja, ya, bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ini sangat berbeda sekali dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana ayat ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang mencari hukum selain dari hukum Allah dan Rasulnya, berarti dia telah mencari hukum jahiliyah,
Ya, kita katakan tadi jahiliyah adalah segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga berarti jahiliyah, segala sesuatu yang menyelisihi Islam. Ini juga jahiliyah. Nah, hubungan ayat ini dengan bab anna man ibtagha ghaira hukmillah min al-anzimati wal qawanin al-wad'iyyah faqad ibtagha hukmal jahiliyah. Ya, bahwasanya orang yang mencari hukum selain hukum Allah dari aturan-aturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia yang tidak disandarkan kepada hukum syariat, berarti dia telah mencari hukum jahiliyah yang kita dilarang ya untuk berhukum dengan hukum jahiliyah ini. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah wujubut tahkimi syariatillah. Wajibnya untuk berhukum dengan hukum syariat, ya, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana agar kita bisa menerapkan syariat Allah ini paling tidak pada diri kita dan keluarga kita, ya. Maka tentunya harus kita pelajari, ya, harus kita pelajari. Yang kedua, annama khalafa syara' Allah fa huwa min hukmil jahiliyah. Yang kedua, segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah, maka dia termasuk dari hukum jahiliyah. Ya, segala sesuatu yang dia menyelisihi syariat Allah, berarti dia termasuk hukum jahiliyah. Ya, segala sesuatu dari aturan-aturan dan undang-undang yang tidak sejalan dengan syariat Allah, maka dia termasuk daripada hukum jahiliyah yang kita dilarang untuk mengikuti hukum tersebut karena tidak ada kebaikan dan juga keadilan di dalamnya. Nah, yang berikutnya bayanu maziyati ahkami syariah wa annaha hiyal khairu wal adlu war rahmah. Ya, ayat ini juga menjelaskan tentang kekhususan hukum-hukum syariat. Ya, bahwasanya hukum-hukum syariat ini yang datang dari Allah adalah hiyal khair, dialah yang terbaik, wal adl, dan yang paling adil, war rahmah, dan paling kasih sayang, ya, dan paling kasih sayang. Dan berikutnya anna tahkimal qawanini al wad'iyyah wan nazamil gharbiyyah kufrun. Ya, bahwasanya menerapkan hukum-hukum yang dibuat atau aturan-aturan, terutama aturan-aturan barat yang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka ini bisa menyebabkan dia terjatuh pada kekufuran. Ya, kekufuran ini bisa kufrun duna kufrin atau kufrun akbar, ya, bisa kufur tapi tidak termasuk kufur akbar, ya, dan juga bisa kufur akbar. Nah, ya, jadi wajib bagi kita untuk menerapkan hukum-hukum syariat. Adapun hukum-hukum wad'iyah, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia tapi disandarkan kepada syariat atau sejalan dengan syariat, ya, misalnya syariat tidak merinci hukum tersebut, kemudian manusia membuat perinciannya, dan ini haruslah ahlul ilm, ya, yang membuat aturan adalah ahlul ilm, ya, orang-orang yang berilmu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mengetahui bahwasanya aturan-aturan tadi itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang tidak ada perinciannya dalam syariat, ya, dan aturan tersebut sejalan dengan syariat Islam, maka ini tidak dikategorikan sebagai hukum jahiliyah. Misalnya aturan masalah lalu lintas, ya. Nah, aturan masalah apa? Kartu tanda penduduk misalnya, ya. Nah, dan yang lain-lain, yang mana aturan-aturan ini dibuat demi ketertiban, ya, demi keamanan, demi kelancaran, ya, maka aturan-aturan tersebut selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam itu tidak disebut sebagai hukum jahiliyah, ya, walaupun itu hasil daripada apa? Pendapat daripada manusia, tapi pendapatnya itu disandarkan kepada
syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam rahimahullah ya juga menyebutkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, sehingga hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku datang dengannya. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam ini. Berkata Imam Nawawi, hadithun sahihun, hadits ini hadits sahih, rawainahu fi kitabil hujjah, ya telah kami riwayatkan hadits ini dalam kitabul hujjah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ya dengan sanad yang sahih. Terjemah daripada Imam Nawawi, biografi singkat dari Imam Nawawi, beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi. Muhyiddin ini julukan beliau, yaitu orang yang menghidupkan agama. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Ya, nama beliau adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ya, An-Nawawi ini nisbat kepada kota Nawa, ya salah satu kampung di negeri Syam. Ya. Dan beliau adalah imam yang terkenal, imamun masyhur, dan banyak karangan-karangannya yang sangat bermanfaat, ya seperti Al-Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Minhajut Talibin, ya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan yang lain-lain, ya Tadhhib Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan yang lain-lain. Ini juga Al-Adhkar dan yang lain. Ini diantara karangan-karangan Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan hampir seluruh kitab-kitab yang beliau karang itu dibaca oleh seluruh kaum muslimin dari seluruh madhab yang ada, ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat-sangat luas keilmuannya, ya, dan juga orang yang hur, ya, orang yang bebas, tidak terikat dengan mazhab, walaupun mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i, akan tetapi banyak dari apa yang beliau tetapkan itu tidak sepakat dengan pendapat-pendapat dalam Syafi'iyah. Al-Hujjah, beliau mengatakan kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah, ya, yakni Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah li Syekh Abil Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Nah, Imam Nawawi mengatakan bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya, perkataan beliau ini tidak disepakati oleh para ulama, ya, karena sebagian ulama, ya, tidak berpendapat kalau hadis ini sahih. Nah, Ibnul Jauzi, ya, termasuk daripada yang memandangnya sebagai hadis yang dhaif. Begitu juga Ibnu Rajab, wa dha'afahu Ibnu Rajab, dan yang lainnya, disebabkan karena perbedaan para a'immah, ya, para imam, ya, tentang salah seorang perawi, yaitu Nu'aim bin Hammad, ya, dan juga tentang Syekh Abdul Wahhab Al-Thaqafi, ini siapa syekhnya, gurunya itu siapa. Ini berbeda pendapat para ulama di dalamnya, ya. Begitu juga Uqbah bin Aus, ya, itu adalah orang yang majhul,
Nah, sehingga hadis ini tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih, ya. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan wa tashihu hadzal hadis ba'idun jiddan min wujuh. Dan mensahihkan hadis ini yaitu sangat jauh, ya. Bisa dilihat dari beberapa sisi. Kemudian beliau menyebutkan sisi-sisi kelemahan daripada hadis ini. Akan tetapi tidak syak bahwasanya makna yang terkandung dalam hadis ini adalah sahih. Ya, kalaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, atau misalnya hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya, akan tetapi secara makna hadisnya sahih karena ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka sekali-kali demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman dengan iman yang benar, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Setelah Rasulullah memutuskan perkara tersebut, thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka harajan, ya, haraj, berat hati, ya, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, berat hati untuk menerima keputusan Nabi, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya orang itu tidak akan beriman dengan iman yang benar atau dengan iman yang sempurna sehingga mereka ridha Nabi SAW itu menjadi pemutus, ya, perkara di antara mereka. Ridha untuk mengamalkan apa yang telah menjadi keputusan Nabi SAW, dan mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat hati, ya, untuk menerimanya. Justru mereka, ya, menerima dengan sepenuh hati, ya. Nah, dengan sepenuh hati. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi keimanan itu dalam ayat ini bisa dikatakan bahwasanya keimanan itu tidak dianggap sebagai iman yang sempurna atau iman yang benar kecuali kalau telah terpenuhi syaratnya. Dan syaratnya apa? Dia menerima semua keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha dengan aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikannya sebagai pemutus perkara di antara mereka, ya, dan tidak ada rasa berat hati di dalam hatinya untuk menerima aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Nah, la yu'minu ahadukum ay la yahsulu lahu al-imanul wajib wa la yakunu min ahlihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya dia tidak mendapatkan iman yang wajib, iman yang seharusnya, dan juga bukan termasuk daripada ahli orang-orang yang memiliki iman yang wajib ini, ya. Hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, sampai, ya, hawa nafsunya, hawahu ay ma yawahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaih. Hawa artinya, ya, sesuatu yang diinginkan dan dicintai oleh jiwa, dan jiwa itu condong kepadanya. Segala sesuatu yang dicintai oleh jiwa, segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, dan jiwa itu condong kepadanya, itu namanya hawa, ya. Jadi salah seorang tidak akan mendapatkan iman yang wajib dan bukan termasuk daripada ahlinya, ya, sampai dia, ya, hawa nafsunya, segala keinginannya itu tunduk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga fayuhibbu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu ma naha an. Dia mencintai segala sesuatu yang Nabi perintahkan dan membenci segala sesuatu yang Nabi larang, ya. Kalau orang sudah mencintai segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerimanya dengan sepenuh hatinya, serta membenci segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi dan yang bertentangan dengan risalah Nabi,
berarti dia telah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ahlul iman, dia adalah orang yang beriman. Nah, jadi walaupun misalnya hadis ini dianggap sebagai hadis yang dhaif, tapi tidak syak kalau maknanya ini adalah sahih ya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama kalau makna yang terkandung dalam hadis ini sahih. Karena ada ayat Al-Qur'an yang semakna dengan hadis ini ya. Jadi ayat Qur'an ini menjadi syahid ya tentang kebenaran paling tidak apa yang terkandung dalam hadis ini, makna yang terkandung dalam hadis ini. Al-ma'na al-ijmali al-hadis, makna global hadis ini, anna al-insana la yakunu mu'minan al-iman al-kamil al-wajiba hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seseorang tidak akan beriman dengan iman yang wajib dan iman yang sempurna sampai kecintaan dia terhadap sesuatu itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah dan larangan-larangan dan yang lainnya. Fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma nahaa an. Maka dia pun mencintai apa yang beliau perintahkan, beliau tetapkan sebagai aturan, dan beliau membenci dan dia membenci apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab tentang kewajiban untuk berhukum ya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Munasabatul hadits lil bab nafyul imani amman lam yatma'inna ila syar'illah wa yuhibbuhu wa yakrahu ma khalafahu min al-qawanini wan nuzumi al-wad'iyyah. Hadis ini menunjukkan tentang peniadaan iman dari orang yang hatinya tidak merasa tenang ya kepada syariat Allah dan tidak mencintainya. Ya, yaitu penafian iman, tidak adanya iman ya, yakni iman yang wajib maupun iman yang sempurna, tidak adanya iman yang sempurna atau iman yang wajib dari seseorang yang hatinya tidak merasa tenang ya kalau harus mengikuti syariat Allah, ya, tidak merasa tenang kalau harus mencintai dan mengamalkan syariat Allah. Ya, orang kalau dirinya tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, tidak merasa nikmat ketika dia mengikuti syariat Allah, tunduk kepada syariat Allah, maka berarti iman yang ada pada dirinya itu tidak ada, ya, iman yang sempurna dalam hatinya tidak ada, atau bahkan iman yang wajib pada dirinya itu enggak ada. Wa yakrahu ma khalafahu minal qawanin wan nuzumi al-wad'iyyah. Dan dia tidak membenci, ya, tidak merasa tenang ketika dia harus membenci apa yang menyelisihi atau dia membenci apa-apa yang menyelisihi syariat Allah dari aturan-aturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya. Jadi ayat ini atau hadis ini, ya, dan juga ayat ini dalam surat An-Nisa 56 itu menunjukkan bahwasanya ya iman seseorang itu bisa hilang, iman seseorang itu tidak ada pada dirinya. Iman ini bisa berarti iman yang sempurna atau iman yang wajib, itu tidak ada pada diri seorang ketika dia tidak merasa nyaman kalau harus mengamalkan syariat Allah. Ketidaknyamanan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau tidak nyaman untuk membenci apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, ini bisa bermacam-macam bentuknya. Ya, misalnya dengan menganggap hukum-hukum Allah dan syariat Allah ini tidak tepat, ya, tidak layak untuk diterapkan lagi pada saat ini.
negeri kita adalah negeri yang heterogen, ya, banyak pemeluk agamanya yang berbeda-beda, sehingga untuk diterapkan syariat Allah di agama tersebut, di negara tersebut tidak tepat misalnya, tidak pas, ya, maka ini bisa mengurangi kesempurnaan imannya, atau bahkan waliyadzubillah menghilangkan iman yang wajib pada dirinya, ya. Nah, dulu Islam, ya, pernah mengatur dunia. Nah, pada masa khilafah, ya, Islam itu mengatur dunia, dan yang tinggal di negeri Islam itu bukan hanya orang Islam saja. Yang tinggal di negeri Islam itu juga orang-orang non-Islam juga. Dan ketika mereka tunduk kepada aturan Islam, maka mereka merasa nyaman. Ya, tidak ada yang merasa terzalimi. Adapun kalau ada oknum-oknum, ya, dari muslim misalnya yang dia memanfaatkan hukum Islam untuk menzalimi orang lain misalnya, maka ini bukan Islamnya yang salah, tapi orangnya tadi yang salah, ya. Orangnya tadi yang mengatasnamakan hukum Islam tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, untuk kemaslahatan dirinya. Maka pada hakikatnya ini bukan hukum Islam, ya, tapi ini hukumnya dia sendiri, ya, karena hukum Islam tidak mungkin menzalimi, ya, orang-orang yang mengamalkannya atau mengikutinya. Karena hukum tersebut Allah turunkan itu dalam rangka apa? Kemaslahatan bagi manusia. Hukum Allah itu diturunkan untuk mewujudkan kasih sayang, mewujudkan keadilan, mewujudkan kebaikan, ya, dan bukan untuk membuat manusia ini jadi susah hidupnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya, Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar engkau susah hidupnya. Ya, yakni aturan-aturan yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an itu bukan dalam rangka membuat engkau susah, tapi justru aturan-aturan tersebut itu akan membuat engkau bahagia, membuat engkau senang, membuat engkau merasa mendapatkan keadilan, ya, karena yang membuat aturan ini adalah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh manusia, dan dia pula yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia daripada manusia itu sendiri. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujubu muhabbati kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai segala sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi, ya, yang terdapat dalam hadis yang sahih, ya, atau hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah seperti hadis hasan, maka kita mencintai hal tersebut. Wala siyama min at-tasyri'i wal 'amali bihi. Lebih-lebih, ya, dari sesuatu yang disyariatkan, ya, yang sudah dijadikan sebagai aturan, dijadikan sebagai undang-undang, ya, maka kita mencintainya dan kita mengamalkannya. Yang kedua wujubu bughdhi kulli ma khalafa syari'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibti'ad an. Wajibnya membenci segala sesuatu yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibti'ad anhu, dan menjauh darinya. Wajibnya kita membenci segala sesuatu yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauh darinya. Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang dari aturan yang menyelisihi syariat Allah, maka kita membencinya, kita tidak menyukainya, dan kita menjauh darinya. Ya. Nah, tentunya dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat, ya, dalam mengingkari sesuatu yang mungkar. Nah, karena ingkarul munkar itu juga butuh fiqhul ingkar, ya, al-munkar, fikih untuk mengingkari kemungkaran. Nah, sehingga tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih buruk daripada kemungkaran sebelumnya. Yang ketiga, intifa'ul iman amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi zahiran. Ya, peniadaan iman dari orang yang hatinya itu condong kepada menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menafikan iman pada seseorang yang hatinya itu condong untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkan apa yang datang dari Nabi secara zahir. Ya,
Walaupun dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi secara zahir, tapi batinnya merasa tersiksa untuk mengamalkan aturan tadi, ya, maka itu menunjukkan imannya itu tidak ada, iman yang sempurna pada dirinya itu nggak ada. Ya, seperti orang-orang munafik, ya, mereka mengamalkan Islam secara zahir. Ini munafik yang masih kucing-kucingan, ya, munafik yang masih malu-malu. Maka dia tidak berani terang-terangan. Dia masih mengamalkan Islam secara zahir, tapi hatinya begitu benci dengan Islam. Ya, sehingga kalau mereka sholatnya juga malas-malasan. Dan kalau mereka sholat, mereka hanya ingin dilihat oleh orang, ingin riak saja. Ya. Adapun orang Muslim, maka mereka itu menerima semua aturan Nabi dengan penuh, ya, sukacita, kecintaan, ya, penuh kelapangan ketika mengamalkannya, ya, ketika mengamalkannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada dalam hatinya iman yang baik, iman yang sempurna. Nah, baik. Sampai di sini dulu penjelasan kita, ya, dalam hal ini, dan insyaallah, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada dua dalil yang dibawa oleh al-muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu perkataan Asy-Sya'bi, ya, seorang tabi'in, ya, yakni athar tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.